Hai Mover. Wih, kita ada di mana nih? Nah, jadi sebelum kasih tahu kita di mana, kita kena perkenalan diri dulu, Nay. Halo Movers, aku Nela Khaira Fatina Pane, tapi kalian bisa panggil aku Nela. Hai Movers, aku Akrab Naufal Kamil, kalian bisa panggil aku Naufal. Sepertinya Movers sudah pada penasaran nih, aku sama Noval hari ini di halte Puri Beta 2 sebenarnya mau kemana sih? Jadi aku sama Noval hari ini mau ke Museum Seni Rupa dan Keramik, tepatnya di Kota Tua, Jakarta Barat, Movers. Nah, daripada lama-lama, yuk kita kasih tahu ke Mover arah menuju Kota Tua menggunakan Transjakarta. Oke Movers, jadi sekarang kita sudah ada di halte Puri Beta 2. Nah, dari halte Puri Beta 2 kita menaiki bis menuju Tendean. Nah, jadi kita menaiki bus melewati halte Puri Beta 1 hingga Petukangan Utara. Nah, tapi kita belum turun di Petukangan Utara ya Movers. Nah, kita terus hingga menuju halte CSW. Nah, sampainya kita di halte CSW, kita melakukan transit menuju bis kota. Nah, sampainya kita di bis kota, kita diem aja Movers. Kita tunggu hingga bis tersebut sampai di tujuan akhir, yaitu Kota Tua. Oke Movers, kita udah di halte CSW menuju kota. let's go, kita menuju halte kota. Hai Movers. Jadi sekarang kita udah nyampe di halte Kota Tua. Let's go, kita ke Museum Keramik. Let's go. Hai Movers. Kita udah di mana nih, Nay? Kita udah di Museum Seni Rupa dan Keramik loh. Aku udah penasaran banget. Masuk aja yuk. Yuk. Bentar, Akram. Kita bayar dulu nggak sih? Oh iya, pesan tiket dulu yuk. Oke, jadi Movers, seperti yang kalian ketahui, untuk mahasiswa seperti kita dikenakan hanya sebesar Rp5.000. Dan untuk dewasa saat weekday 10.000 dan weekend 15.000. Udah yuk, aku udah penasaran. Masuk aja yuk. Museumnya besar banget ya, Pal. Oh iya, Nay, luas banget, Nay. Pasti banyak banget nih sejarah di dalamnya. Yuk, kita langsung masuk aja. Setelah mengalami beberapa perubahan fungsi pada gedung ini, pada tahun 1976, bagian lobi diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai tempat Balai Seni Rupa, dan Ali Sadikin meresmikan bagian sayap kanan sebagai Museum Keramik. Semenjak tahun 1990, Balai Seni Rupa digabung dengan Museum Keramik menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik yang merupakan hasil karya arsitek lulusan Royal Academy David, yaitu William Herman Frederick Hendrik van Reders. Ini dibangun pada tahun 1870. Awalnya gedung museum ini adalah gedung pengadilan tinggi Belanda pada masa penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1942 gedung ini menjadi tempat asrama tentara Jepang. Jadi Movers, di dalam Museum Keramik ini tidak hanya koleksi keramik dan tanah liat loh, tapi juga ada lukisan-lukisan. Nah, contohnya seperti lukisan singa dan ular ini dari Raden Saleh. Oh ya teman-teman, for information, ini cuma lukisan doang ya, nggak ada maknanya. Selanjutnya, kita memasuki ruangan keramik muatan kapal karam atau Intan Work. Kapal Intan Work adalah kapal perdagangan maritim. Dalam perjalanannya, kapal tersebut tenggelam di perairan Indonesia dan ditemukan di Laut Bangka Belitung yang disebabkan oleh cuaca yang buruk. Jadi di sini tempat benda-benda peninggalan benda muatan kapal karam seperti keramik, manik-manik, biji kemiri, anak timbangan, gagang pintu, dan lain-lain. Oke, jadi Movers di sini ada pleret, yaitu berbentuk binatang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai binatang sebenarnya. Jadi pemberian hiasan atau warna dengan teknik disemprot ataupun menggunakan kuas berbagai ukuran tergantung keinginan pengajian. Oke yuk teman-teman, langsung aja kita lihat.
bentuk aslinya. Nah, jadi nih ya teman-teman, bentuk asli dari pleret yaitu figuran kelelawar. Kan emang ya pleret tuh kan dibuat sedemikian rupa menyerupai binatang aslinya. Jadi ini ya teman-teman. Nah, ini tuh buatan pleret di Jawa Barat abad ke-20. Modern. Jadi mata melotot, lidah mengujur, terus giginya bertaring. Nah, oke, jadi dia tuh teman-teman. Setelah kita ngejelasin beberapa penjelasan dari isi museum ini, kita mau ajak movers untuk melihat bagaimana cara membuat gerabah dari tanah liat. Di museum ini, kita tidak hanya bisa melihat benda-benda peninggalan saja, tapi di sini juga ada loh tempat di mana kita bisa buat gerabah. Wah, kayaknya seru nih. Kita coba wawancarain pelatih dan pengunjung yang lagi buat gerabah di sini yuk. Halo Pak, dengan siapa namanya? Rendra. Oke, Pak Rendra, saya mau nanya nih Pak, gimana sih proses pembuatan gerabah itu? Ya. Proses pembuatan gerabah itu ada 5 teknik. Ya, 1 teknik putar. Itu teknik putar seperti itu ya. Nah, yang kedua teknik pilin. Ambil tanah dipilin-pilin. Terus yang ketiga teknik cetak. Namanya ada cetakan. Dicetak, diambil. Yang ketiga tadi keempat teknik lempeng. Ambil tanah dilempeng. Terus dibikin piring kotak atau tepat sabun kotak. Yang kelima teknik pijit atau manual, bikin patung. Menurut Bapak, bikin gerabah itu susah atau gampang? Ya pertama-tama misalkan itu ya susah kalau teknik putar, tapi teknik yang selain putar gampang. Yang penting tanahnya harus kalis. Nah, kita menggunakan tanah ini ada 2 jenis. Kalau ini yang coklat ini warnanya dia jenisnya interwear. Yang putih kan ada tuh, itu jenisnya stoneware. Ya. Pottery class tuh dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Pottery class ini dari jam 9 sampai jam 4. Iya Pak, kalau boleh tahu kan ini kan lagi rame nih ya. Kira-kira yang paling rame tuh hari apa nih Pak? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, berarti weekend ya kalau rame. Khusus untuk roda putar, tapi kalau untuk sekolah itu kita ada teknik manual, biasanya rombongan kita di aula itu kurang lebih 200 anak, 150 anak bisa. Anak sekolah kalau hari biasa. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya Pak. Iya. Banyak ya Pak. Halo Kak, namanya siapa? Vega, Dina, Karin. Oke, kakak nih berasal dari mana nih Kak? Aku dari Bekasi, Tangsel, Tangerang. Oh, oke. Menurut Kakak, bikin gerabah ini susah atau gampang? Menurut aku yang first timer ini sulit, tapi seru. Sama sulit ternyata, nggak semudah yang dibayangkan. Susah, ada berapa kali gagal tadi. Kenapa tuh Kak susahnya? Awalnya buat ngebentuknya, terus karena kita nggak tahu caranya gimana, tekniknya gimana, nggak kebiasa gitu, jadi bentuknya agak nggak beraturan. Kalau dari aku, kayak tangan sama kaki tuh harus main, jadi tangannya ngebentuk, kakinya juga tetap harus muter dan itu lumayan sulit. Sama ini sih harus kayak tahu tekniknya gitu, karena kayak buat ngukir buat apa sih kayak ngebentuk Bentuknya. ngelubanginnya terus ngerampinginnya gitu tuh harus tahu tekniknya. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak. Halo Kak, namanya siapa? Lucy Iya Kak Lucy, kakak dari mana nih Kak Lucy? dari Bogor. Oh, dari Bogor. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak tuh bikin gerabah susah atau gampang? Karena saya baru pertama ya, jadi kayak masih challenge aja, agak susah. Susah-susah gampang. Oh ya, makasih ya. Oke. Oke movers, sepertinya perjalanan kita sampai sini aja. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye.